Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal imana la yabla. Iman itu benar-benar bisa menjadi usang. Usang ini baju ya, kalau sering dipakai, dicuci, dijemur, kadangkala warnanya jadi bula. Warnanya bula, kemudian kekuatan benang-benangnya melemah. Kecantol dikit, sobek. Iman itu bisa seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama yablu athawb. Mungkin ada yang dulu sempat imannya kuat, tapi dengan berjalannya waktu ternyata iman itu mengalami penurunan. Mungkin ada di antara kita dulu, alhamdulillah, biasa puasa Senin Kemis. Dengan berjalannya waktu tinggal hari Senin tok. Terus tahu-tahu 3 hari sebulan. Kalau Senin Kemis berarti dapatnya berapa? 8 hari. Kalau Senin tok 4 hari. Ada nanti yang tinggal 1 hari tok per bulan. Ada yang hilang sama sekali. Baca Quran juga seperti itu. Ada dulu mungkin alhamdulillah ana one day one juice. Tapi subhanallah, ada yang akhirnya 1 hari 1 halaman. Alhamdulillah, dari 1 juz turun ke 1 halaman. Ada yang nanti 1 halaman pun hilang. Apa yang menyebabkan iman bisa seperti itu? Dunia, keluarga. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, kalau lagi kumpul sama Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka. Mereka semangat untuk meninggalkan dunia ini, berharap bisa masuk surga Allah SWT. Tapi kalau sudah kumpul sama keluarga, ngurusin kerjaan, ngurusin yang ruwet-ruwet, ngurusin ini, itu, nasina qalilan. Kata sahabat, kami jadi lupa ya Rasulullah. Ya itulah manusia. Kata Nabi SAW, kalau kalian berada di rumah kalian, di tempat kerja kalian, kama takununa indi, sebagaimana kalian sedang berada di tempatku. Terus, bukan punya anak, punya Bang Harun. Kalau kalian berada di rumah kalian seperti kalian berada di tempatku, kata Nabi SAW, la safahatkumul malaika. Malaikat salaman sama kalian pinggir jalan. Duduk menungso ini. Bukan manusia, ini malaikat sudah. Tapi itulah sesaat demi sesaat ya, ketika iman kita lagi turun, kita datang lagi kajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasalullaha ayyujaddida imanakum. Kalian mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Jadi baju yang usang tadi ya harus ganti, beli baju baru. Nanti usang lagi, ganti lagi. Dan ada orang yang sebelum usang udah ganti, maka imannya terus diperbaharui. Majelis seperti ini di rumah kita, bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama tetangga, itu salah satu majelis untuk memperbaharui keimanan kita semua. Apalagi kita ini mau masuk ke bulan Ramadan. Ada orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan bawa 1 keranjang pahala. Ada orang yang bawa 2 keranjang. Ada orang yang bawa 1 pickup.
Ada yang satu kontainer. Seperti orang yang masuk ke supermarket. Antum lihat, ada orang masuk supermarket, ke kasir cuma bawa coklat dia. Ada yang bawa sak kresek. Ada yang bawa sak kreto itu jemaah. Perbedaan itu terjadi di bulan Ramadan. Tergantung niat kita, tergantung kemauan kita dan perencanaan kita. Kalau antum merencana, ana masuk Ramadan mau bawa sak kontainer, insya Allah bawa satu kontainer. Ana mau masuk Ramadan sak pickup, ya sak pickup. Kalau sampai sak pickup. Makanya kita yang kuliah, ingatlah, ketika target kita itu yang penting lulus, biasanya tidak lulus. Kalau target kita itu juara 1, turun-turun pun lulus. Juara 2, juara 3, tapi yang penting lulus. Akhirnya gelundung, nggak lulus. Begitu pula dengan Ramadan ini. Ketika target kita besar, target besar itu sebagai bentuk kita syukur sama Allah Azza wa Jalla. 11 bulan sudah golek dunia. Apa tidak cukup lah? 1 bulan ini kita cari akhirat. Boleh cari dunia di bulan Ramadan juga boleh. Tapi persentasenya mungkin dikurangin. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kalau bicara lebih baik, berarti ada perbandingan nih. Silakan buat perbandingan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kok mati? Hidup. Bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW tidak pernah merasakan kipas angin, tidak pernah merasakan AC, tidak pernah makan jeruk yang kayak gini, kopi yang Masya Allah. Nggak ada kulkas, di rumah Nabi nggak pernah ada kulkas. Beliau nggak pernah naik mobil. Beliau lebih sering hidup lapar daripada kenyang. Tapi beliau alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Dan ketika ditanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Surga jaminan buat beliau. Bahkan maqaman mahmudah. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi alaihi salatu wasallam yang datang membukakannya. Seluruh umat manusia di padang mahsyar tidak akan pernah dibuka persidangan untuk mereka sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam yang berdoa memohon kepada Allah yang dikenal dengan asy-syafa'atul kubra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang secara dunia hidupnya susah tapi sholatnya sampai bengkak kaki. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, afala akun abdan syakura. Apa tidak seharusnya aku menjadi abdan syakur? Ada hamba Allah. Nih ada hadiahnya ya. Mana hadiahnya? Oke, siap. Ada hadiah yang bisa jawab. Di dalam Al-Quran ada satu nabi yang disebut dengan gelar Syakura. Nah, disebut sama Allah Azza wa Jal dengan abdan Syakura. Iya, faddal. Nah, mana hadiahnya dulu? Bawa dulu hadiahnya. Untuk mendapat hadiah insyaallah. Semoga hadiahnya menarik. Setelah lihat tahu hadiahnya nanti nggak jawab antum.
Taib, fadal. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Kenapa kok disebut sama Allah abdan syakura? Nah, beliau berdakwah selama 950 tahun seharusnya. Yang kedua, seharusnya kan abdan sabura. Orang yang dalam kesusahan selama 950 tahun seharusnya abdan sabura. Ini tapi Allah kasih abdan syakura. Iya, jawabannya benar sebenarnya. Cuma kenapa? Hadiahnya kasih dulu. Masya Allah, mana antum? Disembunyikan ya? Ini adik sendiri. Nah, siapa apa lah. Emang kalau adik nggak boleh kasih hadiah? Masya Allah. Fadal, fadal. Alhamdulillah. Jadi beda, beli sama dapat hadiah itu beda. Nah, makanya kadang-kala kita dapat hadiah di sekolahan itu, hadiah kita bisa beli, tapi kalau dapat hadiah, anak jawab gitu kan pertanyaan. Iya. Nanti sama-sama tuh. Alhamdulillah. Jadi ternyata tingkatan menghadapi musibah itu yang paling tinggi adalah syukur. Sabar, ridha, syukur, jemaah. Orang ini dapat musibah tapi ternyata terus bersyukur. Dan para ulama menyebutkan dalam tafsir ayat ini, Nabi Nuh alaihissalam dalam semua kondisi berkata alhamdulillah, alhamdulillah. Makan alhamdulillah, pakai baju alhamdulillah, kondisi susah alhamdulillah. 950 tahun beliau berdakwah, tidak pernah beliau mengeluh. Sampai pada akhirnya ketika turun wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Udah selesai, nggak ada harapan. Di situ Nabi Nuh berdoa, sudah ya Allah kalau kayak gitu, binasakan mereka sudah. Tapi beliau 950 tahun jemaah nggak ngeluh. Ada satu kejadian yang Nabi Nuh sedih sekali. Lalu Nabi Nuh berdoa dan ternyata doanya salah. Kejadian apa yang membuat Nabi Nuh sedih? Ibu-ibu, ada mic ibu-ibu? Nah, kejadian apa yang membuat Nabi Nuh bersedih? Oh, nggak boleh browsing, nggak apa-apa, mama lah. Daripada HP-nya buat yang lainnya browsing, nggak apa-apa. Browsing ilmu. Nah, pertama beliau sangat sedih waktu mengajak anaknya. Yang kedua, cercaan dari pembesar umatnya yang mengolok-olokkan bahwa ketika beliau menjadikan membuat perahu penggunaannya sangat tinggi sampai beliau dan banyak lagi barakallahu fikum. Siap, fadhal, kasihkan hadiahnya. Barakallahu fikum. Oke, ada banyak lainnya. Siapa yang mau menyebutkan yang lainnya? Dan itu yang kemudian Nabi Nuh ditegur ya sama Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya bantu melengkapi yang membuat Nabi Nuh sedih adalah kekafiran istrinya. Kekafiran istrinya. Kemudian kaumnya yang membangkang tidak mau menuruti. Iya. Siap. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya, itu tentunya bagaimana 950 tahun yang menghadapi kaumnya yang membangkang, istrinya sendiri seperti itu, dan anaknya. Berkaitan dengan anak, Nabi itu, bukan Nabi, Anda bicara manusia itu, lebih berat sama istri atau anak? Ibu-ibu, istri apa anak? Kalau istri mah bisa ganti.
Nah, bisa ganti istri. Oh, kok ketawa-ketawa yang di sini tak bisa ganti. Tidak berani. Oh, ada yang ngomong nambah lagi. Oh, yang buat Nabi Nuh sedih itu anaknya mati dalam kekufuran. Kemudian Nabi Nuh doa minta sama Allah. Dia mengatakan, Inna ibni min ahli. Ya Allah, anakku kan termasuk keluargaku. Kepingin anaknya itu selamat walaupun sudah mati anaknya. Akhirnya ditegur sama Allah. Dan Nabi Nuh tidak pernah mengungkap jasanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan teguran kepada Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Enggak, anakmu itu bukan termasuk keluargamu, kata Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan amal yang tidak soleh. Aku memberikan pelajaran kepadamu, jangan engkau meminta sesuatu yang kau nggak punya ilmunya, dan jangan sampai kau menjadi orang-orang yang bodoh. Bayangin teguran keras dari Allah setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Sebagian kita baru baik. Kemudian dia merasa kecewa sama Allah. Aku ini, Allah, sudah hijrah. Aku ini sudah sholat malam. Aku ini puasa sunnah. Aku ini umroh. Dia sebutkan kebaikan dia. Kenapa engkau kasih kepada aku penyakit? Umpamanya seperti itu. Anda bertemu dengan orang-orang yang kecewa, kemudian dia keluar dari Islam. Kalaupun tidak keluar dari Islam, dia jadi agnostik. Dia nggak percaya. Munculnya orang-orang seperti ini yang tidak pandai bersyukur kepada Allah karena dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Contoh nih, tadi Nabi Nuh dalam semua kondisi mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, makan, pakai baju, pakai sandal, alhamdulillah. Sebagian kita pakai sandal nggak pernah bilang alhamdulillah. Ya biasa, memang anak beli sandalnya. Ya, Allah bisa bikin sandal itu hilang. Oke, itu sandal yang memang bisa hilang. Tubuh kita, ketika antum ke toilet kencing, seberapa besar kita mensyukuri kita bisa kencing? Nih, bapak-bapak mau dikasih rumah ini, tapi tidak bisa kencing. Bayangin coba. Kencing itu lebih mahal dari rumah ini. Kita bisa kencing, tapi ternyata kita lebih mensyukuri uang. Kita lebih mensyukuri harta, mobil, ini itu. Kencing, kita belum mensyukurinya. Tangan kita, kaki kita. Coba sekali-kali ya, antum itu merenungkan, lihat kaki. Allah kasih kaki sama Allah hamba. Allah bisa ambil tuh kaki. Berapa banyak orang yang akhirnya hidupnya di atas kursi roda. Maka hibati fillah, sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang orang kalau bersyukur itu hidupnya akan tenang. Jadi ada kondisi minimal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Ya, semua urusan orang beriman itu baik. Mau susah, mau seneng, baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, dan itu baik buat dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia kena hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Tadi sudah disampaikan bahwasanya puncak dari menghadapi musibah adalah syukur sebenarnya. Tapi orang ini sabar itu sudah baik gitu. Karena sabar itu wajib.
sabar fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan kondisi yang membuat orang hidup tenang, damai seperti ini tidak dirasakan kecuali orang itu beriman. Maka bagaimana sekarang kita mensyukuri nih nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membuat perencanaan ke depan agar lebih baik lagi. Ramadan nih. Kalau tahun lalu mungkin sebagian terawihnya nyari masjid yang cepat. Ada kan? Imamnya panjang sedikit, datang ke DKM. Kalau bisa diganti imamnya. Karena kita mungkin donatur ya dari masjid. Oh iya Bapak, diganti. Seperti itu. Maka usahakan tahun ini kita terawihnya full. Loh, kan terawih tidak wajib Ustaz. Bukan termasuk syarat sahnya puasa. Ya. Terkadang kita kalau ketemu sama orang ahli fikih ini sulit menghadapinya. Disuruh sholat terawih, apa kata dia? Tidak wajib. Baca Quran? Tidak wajib. Apalagi? Memberi buka orang puasa? Tidak wajib. Enggak umroh Ramadan. Umroh seperti haji di bulan Ramadan. Tidak wajib. Nah, ketika bicara tidak wajib, ini orang sedang tertipu dengan dunia. Dia bekerja cari duit dari jam 8 sampai jam 4. Emangnya wajib? Dia main bola. Emangnya wajib? Padel. Wajib main padel cuma? Tidak ada lah, sunnah wala wajib. Tapi dia kerjakan tuh yang boleh jadi hanya sia-sia, dia kerjakan. Tapi ketika ditawari surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dia santai mengatakan tidak wajib. Berapa banyak kita nih yang kerjanya sudah tidak wajib? Antum masih wajib kerja? Nah, kadang-kadang enggak, fulusnya cukup sudah zat, buat ngasih makan sudah cukup. Artinya kan kita wajib bekerja. Ketika kita sudah punya duit yang uang itu cukup untuk 7 turunan, ya kita seharusnya santai. Sudah 7 turunan, ana mau cari surga sekarang. Ini cukup insya Allah. Elon Musk punya berapa fulus? Di grup fulusnya Elon Musk 14.000. 14.000 triliun, 14.000 triliun. Tapi ternyata Elon Musk tidak bahagia. Undang ke sini Elon Musk supaya dia tahu di mana letak. Dia mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi dada yahsabu anna malahu akhlada. Orang kalau rakus dengan dunia, antum akan dia suka mengumpat karyawannya, dia suka memaki ini itu. Malan wa addad, kerjanya mengumpulkan harta dan menghitungnya, bukan membelanjakannya, menghitungnya. Kapan uang kita berguna? Nah, yang bisa jawab anak kasih hadiah. Kapan uang itu berguna? Bapak-bapak, nah, antum punya emas, pamannya 2 kintal. 2 kintal Ustaz. Setiap pulang dari masjid buka kamar, Masya Allah, 2 kintal, tutup, masuk ke kamar sebelah. Apa gunanya? Tidak ada. Tapi ketika antum ambil 1 kilo, beli tanah, oh baru ada gunanya. Nih uang berubah menjadi tanah. Antum keluarkan duit beli baju, baru ada gunanya. Tapi kalau uang itu saja ada gunanya. Antum lihat uang ini, Masya Allah, tidak ada gunanya. Mau dimakan?
Tidak bisa. Ada orang mungkin ingin memanfaatkan uangnya untuk kipas-kipas. Kata orang tidak benar. Jadi ternyata memang uang itu baru bermanfaat ketika keluar. Kalau disimpan tidak ada guna. Maka dikatakan nih orang jama'a malahu wa addada. Dia mengumpulkan harta, menghitungnya. Kenapa kita disuguhi oleh media hartanya Elon Musk, hartanya Bill Gates, hartanya apa tujuannya? Kita kenapa disuguhin? Uang bukan uang kita. Dan antum senang kalau ngeliat itu jamaah. Duit iyo. Tidak ada gunanya. Lah buat kita wala buat dia. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta itu membuat dia hidup kekal. Nggak ada. Maka Elon Musk berpikir mau buat pemukiman di mana? Di Mars dia kan. Dia punya fulus, dia bingung. Buat apa fulusnya itu? Dia ingin keluarkan supaya manfaat. Oh mungkin kalau di Mars dia tidak mati mungkin. Kesian cuma. Maka tadi orang-orang yang ketika disuguhi akhirat, kemudian dia mengatakan, kan tidak wajib, kan tidak sunnah, kan cuma sunnah umpamanya. Sebenarnya dia orang-orang yang ditimpa penyakit namanya syuh. Syuh itu sifat pelit dan rakus. Ada orang bakhil. Orang bakhil itu orang nggak mau berbagi. Tapi kalau syuh ini lebih parah. Dia memang jiwanya tadi ngumpulkan, menimbun, maka kita perlu punya hati yang selamat nih. Tapi kembali kepada urusan Ramadan, bagaimana supaya kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Ana boleh minta air jemaah? Bukan. Bukan. Iya. Jadi Nabi SAW ya, supaya kita faham tentang hakikat dunia yang sering membuat kita jadi nggak puasa di Ramadan, sebagian orang di luar Ramadan juga nggak sholat, kesian kita nih jamaah. Anak tanya sama Mas Rizal, anak buahnya berapa tadi sebutkan? 1.200, semuanya sholat? Sebagian kan? Mereka kerja berapa jam? 12 jam kerja, sholat cuma berapa menit? Anggap 50 menit. Enggak sholat. Kerja isu sampai sore sama keringetan. Azan kayak tak dengar. Istrinya ngomong, Mas azan. Iya. Apa? Loh apa? Oh ya sembahyang lah azan. Lalu diceluk hayya ala sholah, hayya ala sholah. Coba dipanggil sama Mas Rizal. Oh berangkat. Kan kadang seperti itu orang itu. Dunia yang sekarang diperebutkan oleh berapa miliar manusia yang rebutan dunia. 8 miliar ya. 8 miliar. Indonesia yang rebutan Indonesia berapa? 280 juta. Belum yang dari luar datang ke Indonesia mau ngerebut tuh yang emas yang ada di Indonesia, ingin menikmatin juga. Nggak ada masalah. Cuma tolong difahami. Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu, illa mithlu an yaj'ala ahadukum isba'ahu fil yam, seperti orang yang memasukkan jarinya ke lautan. Ini anak cuma satu botol ya, ke samudra. Thumma yandur bima tarji. Dia lihat ada berapa tetes di tangan dia itu. Itu dunia. Samudra itu bagaikan akhirat, dan orang nggak rebutan samudra, rebutan yang satu tetes itu. Setelah dapat, kira-kira Elon Musk dapat berapa tetes ya, Ma? Dari satu tetes dia dapat berapa? Bukan berapa tetes, berapa bagian dari sana. Setelah itu mati, ditinggal semuanya.
Itulah yang membuat orang-orang tadi akhirnya dia memandang dunia ini tempat tinggal lah. Ini bukan tempat tinggal. Ini tempat ditinggalkan. Mas Rizal sampai kapan mau tinggal di rumah ini? Saiful Rizal. Saiful Rahman lupa. Nah, Saiful Rahman. Mas Saiful Rahman sampai umur berapa kira-kira mau tinggal di rumah ini? 120? Hah? 150? Kira-kira 60. itu 60, 70 mati ya mah. Itu kebanyakan orang. Tapi ambisi dunia membuat dia lupa. Maka tolong nih, Ramadan di depan mata sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih fisik nih 11 bulan mungkin tidak puasa. Tapi 1 bulan puasa full. Dan usahakan puasanya lebih berkualitas. Kalau tahun lalu anak puasa Ustaz tapi kayaknya ikut-ikutan. Tahun ini puasanya imanan wahtisaban. Baik, anak tahun lalu hatam Quran sekali Ustaz. Tahun ini insya Allah hatam Quran 2 kali. Atau tetap 1 kali Ustaz tapi anak mau baca sama artinya. Oke, alhamdulillah. Kualitasnya yang di sholat tarawih, anak sholat tarawih cuma setengah jam Ustaz. Tahun ini insya Allah 2 jam. Loh, antum kan? Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 1 rakaat baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran. Itu 5 juz lebih. 1 rakaat berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Kita duduk baca Quran sak juz dak mari-mari. Ini beliau berdiri, sholat 1 rakaat baca 5 juz lebih. Kita kadang-kala sak juz itu digarap berapa kali? 5 kali. Isuk moco, nanti siang baca, nanti sore baca. Nabi SAW 1 rakaat 5 juz. Karena beliau tahu dengan hakikat dunia ini. Ketika beliau tidur, sekarang kita tidur di kasur, bangun, kasurnya itu membekas kita aja. Nabi SAW tidur di kasur, tubuhnya Nabi bekas kasur. Kelihatan di perutnya itu garis-garis tikar. Umar nangis melihat Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau seperti ini ya Rasulullah. Itu Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup dalam kemewahan, kenyamanan, kenikmatan, dan engkau ya Rasulullah, engkau ini utusannya Allah, engkau orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla yang pernah ada. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia? Apa urusanku? Innama mathali wa mathalud dunya. Aku itu permisalanku dengan dunia karakibin, seperti orang yang naik kendaraan, istadalla tahta syajarah, yang dia berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya selama-lamanya. Nabi ingin memahamkan kepada Umar bin Khattab tentang hakikat dunia. Maka bagaimana Umar ini jadi orang yang zuhud, dia tahu dengan hakikat dunia. Pernah suatu hari anaknya minta apel. Kata Umar, gak usah nak, yang lainnya gitu. Tahu-tahu anaknya pegang apel, makan apel anak. Umar tanya, dapat dari mana kau nak? Dari Ummi, dari ibunya. Maka dipanggil ibunya sama Umar. Engkau belikan apel anakmu katanya. Kata ibunya, innahu ishtaha tufaha. Dia ingin makan apel, kata dia. Kata Umar bin Khattab, awa kullama ishtahaiti ishtaraiti. Apa setiap kali engkau punya keinginan kau harus beli? Kapan kita belajar nahan diri? Kapan? Kepingin ini beli, kepingin ini beli. Terkadang kalau kita lihat jemaah, yang kita beli untuk dunia kita jauh lebih banyak daripada yang kita beli buat akhirat kita. Oke,
silahkan fadol, engkau beli buat duniamu, tapi jangan lupa paling tidak yang kau beli buat akhiratmu itu ya lebih, kalau enggak sama. Maka ahibati fillah, kondisi manusia yang sulit ya untuk beribadah di bulan Ramadan ini biasanya masalahnya adalah masalah kecintaan kepada dunia. Kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud juga karena hubbud dunya. Ada sebuah doa diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah ya. Ini bukan doa dari Rasul SAW, tapi doa dari satu sahabat, salah satu sahabat Rasul SAW. Ini ada seorang tabi'in tawaf. Ketika dia tawaf, dia melihat ada satu orang selama tawaf itu doanya cuma satu. Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Allah, selamatkan aku dari kekikiran dan kerakusan jiwaku ya Allah. Allahumma qini syuha nafsi. Terus akhirnya setelah selesai ditegur sama yang ngikutin dia dari belakang, engkau ini anta fi mautinin azim. Engkau itu berada dalam posisi yang sangat agung sekali. Kenapa doamu cuma itu gitu loh? Kok nggak minta lainnya? Kata dia, orang yang diselamatkan dari kekikiran dan kerakusan jiwanya itu adalah orang yang sukses dan beruntung. Allah mengatakan waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang diselamatkan dari kekikiran dan kerakusan jiwanya itu dialah orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya, siapa nama sahabat ini? Nah, ya Allah jemaah, ibu-ibu, sahabat ini Anda kasih clue-nya, dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, sudah enak kan? Bisa diurut kan? Fulan sampai ketemu. Nah, iya. Taib, Anda tambah lagi. Ini sahabat kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Ya, kasih hadiahnya. Abdurrahman bin Auf. Bayangin, yang dikasih kekayaan ini itu takut dia sama. Padahal dia sudah dijamin masuk surga. Baik, kembali kepada tadi, orang-orang yang kadang kala kesulitan untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk banyak kebaikan, untuk bersyukur kepada Allah karena dia terlalu cinta sama dunia. Terlalu memandang dunia ini semuanya, padahal dunia ini hanya sedikit ya dari kelak yang akan kita akan dapatkan di akhirat. Baca Qur'annya, sholat malamnya, zikirnya ditambahin ya, kemudian sodakohnya ditambah ya. Ingat sodakoh, Anda seringkali sampaikan di beberapa majelis itu, sodakoh itu hitungannya persentase. Paling nggak sodakoh antum harus lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu umpamanya anak sodakoh tahun lalu itu 10 juta Ustaz. Oke. Tahun ini insya Allah 20 juta. Lebih baik apa sama? 20 juta. Lebih baik? Enggak. Belum tentu. Dia sodakoh 10 juta, uangnya waktu itu 1 miliar. Sekarang Ramadan ini uang dia 10 miliar, sodakohnya 20 juta. Lebih baik mana? Tahun lalu. Tahun lalu lebih baik. Karena itunya persentase tadi. Karena sebagian orang, alhamdulillah anak sedekah 100 juta. 100 juta dari piro? Lu tanyai. Fulan sedekah 50 ribu lebih baik kadang-kadang dari yang 100 juta. Dia punya uang cuma 100 ribu. Kan ada orang yang uangnya cuma 100 ribu jamaah. Dia kerja hari itu, dia dapat gaji hari itu, ya sudah, uang dia cuma 100 ribu. Alhamdulillah. Kemudian dia sodakohkan 50 ribu. Berapa yang dia sodakohkan? 50%. Maka tadi kalau bicara sodakohnya lebih baik, tolong dihitung duwe piro.
Jangan kita itu hartanya bertambah dari 1M jadi 10M, sodakohnya nambah, tidak nambah, turun. Turun. Seharusnya paling enggak berapa dia? 100 juta. 100 juta. 100 juta itu sama persis dengan 10 juta, sama. Kalau mau lebih ya 100 juta, 1 juta. Itu sih lebih 1 juta, paling enggak lebih baik ya, ya. Dalam menghadapi semua itu, tatkala kita merasa susah, kenapa aku kok nggak mampu, Ustaz ya? Kenapa fulan kok bisa, aku nggak bisa? Maka di bulan Sya'ban ini perlu kita sudah mempersiapkan diri dengan bertobat. Dosa itu termasuk yang membuat semangat kita jadi lemah. Dosa itu yang membuat kita nggak bisa sholat malam. Dosa itu yang membuat kita nggak bisa ke masjid. Kenapa? Fulan ini kerungu adzan masjid. Ana sama-sama dengar adzan. Kalau bicara fisik, ana lebih kuat. Mamanya dia orang sudah sepuh ya. Orang umur 60 tahun ya. Berangkatnya pelan-pelan ke masjid. Kita melayu kuat ya, Ma. Kita lari lapangan bola 5 kali mampu, tapi ke masjid nggak mampu. Kayak tadi kita sampaikan, ada pekerja-pekerja keras yang mampu ngangkat semen, ngangkat ini di bawah terik matahari. Dengar azan langsung lungguh. Sembahyang Mas, titip. Antum lihat ada orang-orang yang justru sembahyang ngomongnya titip. Na'udzubillah jemaah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Dosa. Hatinya itu sudah penuh dengan dosa. Maka perlu memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Sya'ban terus perbanyak istighfar, tobat kita, insyaallah Allah kasih kekuatan kepada kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, doa. Perbanyak doanya. Baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aku minta hidayah ya Allah. Kan ada orang enggak pernah minta hidayah. Minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir ini enggak perlu wudu. Zikir ini enggak harus ngadep kiblat. Zikir itu bisa berdiri, bisa naik kendaraan, bisa tidur. Pokoknya lisan kita, HP ini kalau bisa di bulan Sya'ban mulai dikurangi. Jangan pegang HP kecuali ada perlu. Mungkin kita kembali ke masa lalu. Buat WA sama telepon. Bas, sisanya ana mau zikir. Capek zikir, capek baca Quran, dengarkan Quran. Tapi kalau buka medsos ini itu mungkin dikurangi sudah. Ibu-ibu buat komitmen sama suaminya. Ngomong sama suaminya nih, karena kita tahu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Mereka harus saling melindungi, mereka saling menghangatkan, mereka saling menyelamatkan. Bagaimana komitmen sama suami? Pegang HP ketika sampai rumah cuma 1 jam. Ya sudah, 1 jam Anda perlu taruh. Kalau enggak titip sama istri, fadhol. Punya istri pegang, punya kita titipkan istri. Passwordnya tahu? Ya enggak, passwordnya ganti dulu. Passwordnya ganti. Jadi cuma titip supaya dia tahu kita nggak buka handphone. Lupa kalau suaminya punya handphone 3, dia nggak tahu. Saya dititip cuma. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak zikir ya. Ya, itu sebagai penutup. Jamaah rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini memotivasi kita untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah banyak sekali. Kalau bicara antum kecewa sama Allah, salah antum. Nabi Nuh nggak kecewa sama Allah. Nabi Zakaria kepingin punya anak 100 tahun nggak punya anak, dia berdoa mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa minta sama engkau ya Allah. Terus jazakallahu khair, ana ucapkan ke sahibul bait Saifur Rahman.